Otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah otonomi luas, yaitu adanya kewenangan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan-kewenangan bidang lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Di samping itu, keleluasaan otonomi maupun kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak orang berpendapat otonomi daerah mampu memaksimalkan potensi yang ada di daerah. Lalu apa saja sih contoh otonomi daerah itu sendiri? Langsung aja simak pembahasan lengkapnya berikut ini. 1. Aturan kebijakan daerah. Salah satu contoh otonomi daerah yaitu suatu kebebasan pemerintah dalam membuat kebijakan daerah. Pemerintah daerah tersebut bisa berupa gubernur, bupati, camat, kepala desa, ketua RW, hingga ketua RT diperbolehkan membuat kebijakan serta kewenangan dalam ruang lingkup wilayah yang dipimpinnya. Namun dalam membuat kebijakan tersebut harus memerhatikan nilai dan norma yang berlaku. Dibutuhkan persetujuan dari pemerintah pusat terlebih dahulu agar pelaksanaan kebijakan dapat diperlakukan. Tentu saja pemerintah daerah akan mengetahui kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi di wilayahnya sendiri, sehingga dapat membuat kebijakan yang relevan dengan keadaan. 2. Penentuan UMR. Upah minimum regional memiliki nilai yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Tentu saja ini adalah hasil dari sistem otonomi daerah yang diberlakukan. Pemerintah daerah akan menentukan UMR sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di suatu wilayah. Kebijakan ini pastinya dibuat dengan mempertimbangkan banyak hal dan tidak hanya mendukung satu pihak saja. Baik perusahaan ataupun pekerja sendiri akan mendapatkan hasil yang seimbang, di mana perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar UMR dan pekerja memiliki gaji yang cukup untuk menghidupi keluarganya. UMR ini juga berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Semakin tinggi kemampuan ekonomi daerah, maka semakin tinggi pula UMR yang diberikan. Tentu saja dampak dari UMR tersebut akan berkenaan secara langsung terhadap ekonomi daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah tersebut. 3. Penggunaan APBD. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau biasa disebut dengan APBD juga termasuk ke dalam sistem otonomi daerah. Pemerintah memiliki hak dan kewajiban dalam mengelola APBD secara penuh tanpa campur tangan pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah bisa mengalokasikan dana ke suatu kebutuhan tertentu yang memang dibutuhkan wilayah tersebut. Penerapan APBD yang diserahkan langsung ke pemerintah daerah membuat sektor keuangan menjadi lebih cepat berputar, sehingga ekonomi daerah pun secara tidak langsung juga akan ikut mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. 4. Retribusi daerah. Pengenaan pajak ataupun retribusi daerah terkadang menjadi polemik yang tiada hentinya di masa dahulu. Namun sejak adanya otonomi daerah membuat sektor ini kini dipegang oleh pemerintah daerah. Dampaknya masyarakat bisa membayar pajak sesuai dengan kemampuannya masing-masing, baik dari segi jabatan, ekonomi, ataupun harta yang dimiliki kini menjadi poin penting dalam penarikan pajak. Retribusi daerah yang dikenakan juga akan masuk ke APBD,
sehingga ia akan dikembalikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur ataupun hal lainnya yang akan bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Hal ini ditunjukkan agar pengelolaan retribusi daerah bisa tepat sasaran dan berguna bagi masyarakat setempat. 5. Desentralisasi kehutanan. Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan sangat banyak. Bahkan ia dijuluki sebagai salah satu paru-paru dunia. Tak heran pengelolaan hutan kini sangatlah diperhatikan oleh pemerintah pusat. Salah satu cara untuk membuat hutan tetap lestari adalah dengan desentralisasi hutan. Di sini kewenangan atas tanggung jawab hutan diserahkan secara langsung ke pemerintah daerah. Tujuan dilakukan desentralisasi tersebut adalah untuk membuat keamanan hutan bisa terjaga secara langsung. Baik pemerintah daerah maupun polisi hutan akan bekerja sama dalam menjaga hutan tersebut dari penebangan liar ataupun hal lain yang dapat merusak hutan. Contoh otonomi daerah di atas menunjukkan bahwa di masa kini pemerintahan memiliki struktur yang sistematis, di mana proses mengatur daerah bisa semakin efektif dan efisien dengan menggunakan otonomi daerah tersebut. Apalagi setiap daerah memiliki sifat serta karakteristik yang berbeda, sehingga menyerahkannya ke pemerintah daerah adalah sebuah kebijakan yang sangat tepat. Urusan pemerintah pusat yang pertama adalah pemerintahan absolut. Hal ini menjadi kewenangan pemerintah pusat sepenuhnya, baik diurus sendiri atau melalui instansi vertikal yang ada di daerah. Pemerintah pusat memiliki wewenang penuh pada urusan pemerintahan absolut. Adapun yang termasuk dalam kategori urusan pemerintahan absolut antara lain terdiri dari 1. Politik luar negeri. Politik luar negeri menjadi kewenangan pemerintah pusat sepenuhnya. Beberapa kebijakan pemerintah pusat pada urusan politik luar negeri misalnya mengangkat pejabat diplomatik, membuat kerjasama dengan negara lain, menetapkan kebijakan dagang dengan pihak asing atau menunjuk warga negara dalam konferensi internasional. 2. Pertahanan. Urusan pertahanan negara jelas jadi tugas pemerintah pusat yang tidak boleh disepelekan. Hal ini dilakukan dengan memperkuat pasukan militer untuk keperluan pertahanan. Wujudnya bisa untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, serta menetapkan wajib militer jika diperlukan. 3. Keamanan. Sama dengan pertahanan, pemerintah pusat juga berwenang dalam urusan keamanan negara. Hal ini diwakili dengan instansi kepolisian. Wujudnya bisa dengan menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak para pelanggar hukum, serta memberantas organisasi kriminal yang berbahaya. 4. Justisi. Justisi atau peradilan negara jadi salah satu contoh urusan pemerintahan absolut. Wujudnya bisa dilakukan dengan mendirikan lembaga peradilan, mengangkat atau memberhentikan hakim dan jaksa, serta berkaitan pula dengan perubahan aturan undang-undang. 5. Moneter dan fiskal nasional. Pemerintah pusat juga bertugas dalam urusan moneter dan fiskal nasional. Urusan ini meliputi tugas-tugas seperti menentukan nilai mata uang, mencetak mata uang, menetapkan kebijakan moneter, dan juga mengendalikan peredaran mata uang. 6. Agama. Yang terakhir, urusan agama juga termasuk urusan pemerintahan absolut. Hal ini berkaitan dengan kewenangan menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, menetapkan kebijakan dalam proses menyelenggarakan kegiatan keagamaan. Beberapa contoh keberhasilan dari berbagai daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, masyarakat lokal dan LSM yang mendukung telah bekerja sama dengan dewan setempat untuk merancang suatu aturan tentang pengelolaan sumber daya kehutanan yang bersifat kemasyarakatan. Aturan itu ditetapkan pada bulan Oktober yang memungkinkan bupati mengeluarkan izin kepada masyarakat untuk mengelola hutan milik negara dengan cara yang berkelanjutan. Di Gorontalo, Sulawesi, masyarakat nelayan di sana dengan bantuan LSM-LSM setempat serta para pejabat yang simpatik di wilayah provinsi baru tersebut berhasil mendapatkan kembali kontrol mereka terhadap wilayah perikanan tradisional atau adat mereka.